berteriak keras menyerupai suara hewan, tapi suara hewan itu tuh seakan-akan kayak bukan berasal dari dunia ini gitu loh. Karena mencabut lidahnya, mencongkel keluar mata istrinya ini tadi, sampai-sampai muka si istrinya tuh dihancurin cuy. Dan selain itu juga si Michael mencekik mati anjing peliharaannya cuy. Oke cuy, aku Goni Ramadhani dan selamat datang buat kalian semua di channelku ini. By the way, di channel ini kalian bakal menonton video yang akan membahas kisah horor, cerita teori konspirasi, dan hal-hal mistis lainnya. Di video yang pertama ini aku bakalan membahas beberapa kisah kasus kesurupan dan tentunya paling menyeramkan gitu loh. Untuk yang pertama ada Clara Germana Shelley. Jadi di tahun 1906 ada seorang remaja putri yang berasal dari Afrika Selatan cuy. Dan remaja putri ini tuh mengalami kesurupan lebih dari satu iblis yang masuk ke tubuhnya gitu loh. What the fuck man ya. Ibarat kemasukan satu iblis di tubuh orang ya, itu aja udah meresahkan parah gitu loh. Apalagi ini kalau sampai masuk lebih dari satu cok. Holy shit man. Dan di sini diceritakan itu si Clara mulai mengalami kerasukan iblis itu pada umur 16 tahun cuy ya. Yang dimana di umur segitu dia tuh sudah melakukan ritual perjanjian dengan iblis gitu loh. Yang ada di pikiran si Clara ini tuh apa gitu loh ya. Kok sampai dia melakukan perjanjian sama iblis tuh apa? Mungkin dia pengen kaya ya, pengen punya kekuatan super power kayak Spider-Man gitu apa ya. Bocah umur 16 tahun udah melakukan perjanjian sama setan gitu loh cok. Nah dari situ orang-orang tuh menyangka itulah penyebab si Clara kerasukan iblis gitu loh ya. Dan pada saat si Clara ini kesurupan, ini tuh dia mulai bertingkah ganas apabila dia didekatkan dengan benda-benda suci yang ada di gereja. Dan juga si Clara ini bisa berbicara bahasa negara lain, kayak misalkan bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Polandia, dan masih banyak bahasa lainnya gitu loh ya. Yang dimana pada saat itu si Clara cuma bisa berbicara dengan bahasa negaranya sendiri gitu loh ya, yaitu Afrika Selatan. Dan yang lebih mengerikan pada saat si Clara ini kesurupan, dia tuh berteriak keras menyerupai suara hewan, tapi suara hewan itu tuh seakan-akan kayak bukan berasal dari dunia ini gitu loh. Sampai-sampai beberapa suster yang merawat si Clara ini tuh dan dengar suara teriakannya itu tadi, dia tuh ngomong bahkan di dunia ini gak ada satu hewan pun yang bisa membuat suara seperti itu gitu loh. Walaupun ibarat itu suara banteng yang lagi ngamuk, suara macan, bahkan suara auman singa, itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi menurut kalian si Clara ini tuh berteriak menyerupai suara hewan apa gitu loh. Yang kedua ada Rolando. Jadi yang ini terjadi pada tahun 1940 di Amerika Serikat ya cuy. Diceritakan ada beberapa pendeta gereja Katolik Roma sedang melakukan serangkaian upacara pengusiran setan pada seorang anak laki-laki. Yang dimana nama anak laki-laki ini tadi ini tuh sampai sekarang masih disamarkan gitu loh ya. Ya mungkin bisa menjadi kayak salah satu cerita teori konspirasi gitu. Jadi sebut saja nama bocah ini itu dengan sebutan Rolando. Jadi pada saat itu si bocah ini tuh sedang berusia 14 tahun dan sedang dilakukan eksorsisme. Jadi pada saat dilakukan eksorsisme ini tadi, kedua tangan bocah ini tuh diikat, tapi tanpa disadari para pendeta itu, salah satu tangan dari si bocah ini tuh bisa lolos gitu loh. Jadi si bocah ini tadi langsung mengambil kawat yang ada di bawah tempat tidur dan langsung menyayat salah satu tangan dari pendeta ini tadi. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu eksorsisme ya. Jadi eksorsisme itu adalah serangkaian upacara untuk pengusiran setan, jin atau iblis di gereja gitu loh. Dan pada saat proses eksorsisme ini berlangsung, ini tuh tempat tidur yang ditempati sama si Rolando ini tuh bergoyang kencang, barang-barang semuanya terlempar. Dan yang lebih anehnya lagi, si Rolando ini tuh berbicara bahasa yang tidak dikenali cuy. Kayak seakan-akan dia tuh lagi sedang baca mantra cok. Ya, kita nggak tahu gitu loh bahasa yang diucapkan sama si Rolando ini tuh apa bahasa alien ya. Nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi si para pendeta ini tuh menyangka si iblis yang sedang ngerasukin si Rolando ini tadi itu tuh kayak lagi baca mantra cuy. Dan sayangnya eksorsisme yang kedua ini tuh gagal ya cuy ya. Dan sampai juga ke eksorsisme yang ketiga dan akhirnya berhasil ya. Walaupun ada salah satu seorang pendeta ini tuh yang sempet diserang sama si Rolando ini pas lagi kesurupan ini tadi cuy. Yang ketiga, Michael Tyler. Pada tahun 1974, ada seorang penjual daging yang berasal dari Ossett, West Yorkshire, England. Jadi si Michael Tyler ini dia tuh mengakui bahwa di dirinya sendiri itu tuh ada hal yang mengerikan yang membuat si Michael ini pengen ngelakuin hal-hal jahat gitu loh. Pada saat itu dilakukanlah eksorsisme untuk si Michael Tyler ini tadi pada tanggal 5 sampai 6 Oktober 1974 di gereja cuy. Jadi menurut Billie Eilish ya, itu Billie Eilish adalah seorang pemerhati supranatural gitu loh ya, bukan Billie Eilish penyanyi cok ya. Eksorsisme yang dilakukan pada Michael Tyler ini itu
memakan waktu semalaman dan berhasil mengeluarkan setidaknya 40 iblis pada tubuhnya, Cuk. Ya itu udah termasuk kayak incest, bestial, blasmi, dan cabul gitu loh. Selain dia tuh kesurupan, dia tuh kayak di pikiran si Michael ini dia tuh ada hal-hal semacam itu tadi, Cuk. Ya, pada saat akhir eksorsisme, para pendeta ini tuh mulai kelelahan ya, Cuk. Ya, mulai kelelahan dan membiarkan si Michael ini tuh untuk pulang ke rumahnya. Dan tanpa diketahui para pendeta, ternyata masih ada 3 iblis lagi yang masih tertinggal di tubuh si Michael ini tadi, Cuk. Nah, dan pada saat si Michael ini udah sampai di rumah, si Michael ini tuh sampai tega membunuh istrinya sendiri, Cuk, ya. Dengan cara mencabut lidahnya, mencongkel keluar mata istrinya ini tadi, sampai-sampai muka si istrinya tuh dihancurin, cuy. Dan selain itu juga si Michael mencekik mati anjing peliharaannya, Cuk. Sebegitu parahnya gitu. Dan pada akhirnya Michael ditemukan polisi di tengah jalan dengan keadaan telanjang dan bersimpah darah gitu. Yang terakhir, Annalise Michelle. Nah, jadi cerita yang terakhir ini mungkin dari sebagian kalian udah ada yang tahu ya siapa Annalise Michelle ini. Jadi pada tahun 1968 si Annalise ini pada saat itu berusia 16 tahun ya, cuy. Yang dimana si Annalise ini tuh mengalami kejang dan disertai epilepsi yang didiagnosis mengalami temporal lobe epilepsi. Dan tak lama kemudian si Annalise ini dirawat di rumah sakit psikiatris karena mengalami depresi. Pada umur 20 tahun si Annalise ini tuh jadi sensitif dengan beragam objek keagamaan, cuy. Dan dia mendengar suara dan ketukan aneh tepat di bawah tempat tidurnya di malam hari. Sampai-sampai si ibunya Annalise ini dia tuh pernah melihat si Annalise ini tuh sedang menatap tajam patung Bunda Maria, cuy. Matanya si Annalise tiba-tiba menjadi hitam penuh gitu loh. Jadi si Annalise itu menyatakan bahwa dirinya mulai pada saat itu mengalami kerasukan, cuy. Dan pada bulan Juli 1975 si Annalise ini mulai bertingkah aneh ya, dengan mengunci dirinya di kamar itu sambil makan lalat, laba-laba, dan sampai menjilat air kencingnya sendiri gitu loh ya. Udah kayak survival di hutan gitu loh ya. Dan pada saat itu si Annalise ini tuh sambil berkata bahwa dirinya tuh bukan manusia gitu loh, melainkan adalah sebuah boneka, cuy. Dan akhirnya pada bulan September 1975 eksorsisme untuk si Annalise ini dilakukan ya. Dan ini ada cuplikan video si Annalise ini pas lagi di eksorsisme, cuy. Nein, ihr Klötze! Von der Maul, ihr Klötze! Oh, so eine Mila! Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag! Ruhe gibt nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nah, jadi itulah tadi ya, cuy, ya, beberapa kasus kesurupan yang menurutku ya cukup mengerikan lah ya. Kalian bisa langsung subscribe ke channel ini ya, karena ini channel baru, cok. Kedepannya bakalan lebih banyak video yang seru di channel ini, tentunya lebih mengerikan. Like, comment, dan subscribe ke channel ini. See you next time and cheers.